Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita mengamati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucy tampil mengajar, ya kan? Yang namanya New Peer Teaching, kan? Dalam kegiatan New Peer Teaching. Jadi nanti ya hasil amatan kita itu agar bisa memberi input dan penguatan kepada Bu Lucy, kan gitu, ya kan, masukan maksudnya, ya kan. Jadi mungkin yang lain tidak semuanya akan kita tampilkan, tapi cukup 2. Ya, kalau 2 itu sudah hampir sempurna sampai Bu Lucy, kira yang lain bisa belajar dari apa yang sudah ditampilkan. Ya, silakan Bu Lucy. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat Bu. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Agak batuk. Apalagi dalam masa pandemi ini kita semuanya harus sehat. Nah, ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, selesai. Nah, sekarang Ibu langsung saja dulu, Ibu buka presentasinya. Sudah muncul anak-anak semuanya? Sudah dapat dilihat? Sudah Bu. Sudah. Nah, ini ada PowerPoint berupa materi kita untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu persilakan nanti setelah ini selesai, absen tolong diisi di Google Classroom yang sudah hadir pada hari ini. Nanti akan Ibu cek ya. Nah, sekarang minggu kemarin kita sudah mempelajari materinya. Ada kita membuat daftar isi menggunakan tabel of content. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita yang kemarin? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang masih ingat? Gak ada ya? Kalau gitu Ibu aja yang nyimpulkan. Materi kita yang kemarin yaitu membuat daftar isi menggunakan tabel of content, yaitu kita membuat daftar isi secara otomatis. Ya, daftar isi yang kita buat secara otomatis. Nah, sekarang materi kita untuk hari ini yaitu mengenai object linking dan embedding. Kita lihat dulu apa tujuan dari materi ini. Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian object linking dan embedding. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi konsep object linking dan embedding. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan object linking dan embedding. Yang keempat, siswa dapat mempraktekkan nantinya pembuatan object linking dan embedding. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang diartikan dengan linking dan embedding itu. Linking adalah saat kita mentransfer suatu objek ke program aplikasi yang masih mempunyai hubungan link dengan program aplikasi sumber. Artinya itu nanti kalau kita mentransfer data dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lain, data yang kita transfer itu ada hubungan atau link. Jadi berarti nanti kalau kita mengubah data dari data yang aplikasi satu, kita ubah,
berubah dia ke aplikasi yang kita tuju tadi. Sekarang embedding. Embedding yaitu melakukan transfer objek dengan cara embedding, yaitu objek atau data yang kita transfer ke program aplikasi yang tidak mempunyai hubungan link. Jadi nanti seandainya data yang pertama atau data sumber kita rubah, dia tidak berubah pada data aplikasi yang kita tuju. Itu bedanya linking dan embedding. Nah, sekarang kita langsung saja. Ini langkah-langkah yang nantinya akan Ibu jelaskan. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah mentransfer data secara embedding. Yang kedua, mentransfer data secara linking. Ini dia ada langkah-langkahnya. Nah, langsung saja Ibu praktekkan caranya. Ini. Sekarang ini data yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama kita buat dulu data di aplikasi Microsoft Excel. Ini dia datanya yang sudah ada Ibu buat. Nama datanya adalah data penjualan pada toko Lucy. Nah, ini udah Ibu buat dulu langkah pertama, buat dulu di sini di Excel data seperti ini. Lalu kita buka pula di Word, aplikasi Microsoft Word. Ibu tambahkan objek linking dan embedding ini yaitu antara dua aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Excel dengan aplikasi Microsoft Word. Nah, sekarang kita lanjutkan. Data ini, kita sekarang melakukan pemindahan data atau mentransfer data dari Excel ke Word dengan cara embedding. Sekarang kita copy ini dulu, kita blok, kita copy, klik kanan, copy, kita buka Microsoft Word-nya, kita paste di sini dengan pakai paste spesial. Ini dia. Lanjut kita pilih ini paste, pilih Microsoft Excel Worksheet. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Sekarang kita buktikan. Kalau di embedding, kalau dirubah di data sumber ini, dia nanti tidak akan berubah di tujuan. Sekarang kita coba, kita rubah di sini, di data sumber. Kita lihat di Microsoft Word lagi. Nah, bentar. Ulang lagi. Sabun cuci. Nah, dia tidak berubah. Di sini sabun cuci, sini sabun mandi. Dia tidak berubah. Ini yang secara embedding. Sekarang kita lakukan yang secara linking. Kita kembalikan ini lagi, sabun mandi. Kita blok ini. Kita klik kanan lagi, copy, paste lagi di Word. Ini yang secara linking. Secara linking, paste di sini paste spesial. Kita pilih paste link, Microsoft Excel. Oke. Nah, sekarang kita rubah yang di data sumbernya, yang di Excel. Sabun mandi. Kita lihat di Word, berubah dia. Sabun mandi lagi. Maaf, sabun cuci. Nah, berubah dia di Microsoft Word. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak Ibu semua mengerti? Mengerti? Adakah mengerti? Mengerti, Ibu. Benar, Bosco? Iya, Bu. Cuman saya bingung, Bu. Ya? Itu jadi kalau tadi kan dia dua aplikasi, Bu ya. Iya, dua aplikasi. Dari Excel kita buka di Word ya, Bu ya. Iya, betul. Itu harus disimpan datanya, Bu. Datanya ya, yang di Excel kita simpan. Oh, berarti kalau nggak kita simpan hilang, Bu. Iya, hilang dia. Karena data yang di Excel itu yang akan kita transfer ke Word. Kalau datanya tidak disimpan, berarti nggak ada yang di Word nantinya, kan? Oh, iya. Ya. Ada lagi yang lain?
Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke presentasi ini. Nah, sekarang udah Ibu jelaskan langkah-langkahnya. Nah, berarti Ibu rangkum aja kesimpulannya. Kita melakukan embedding itu, kita mentransfer data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Kalau kita mengubah dari data sumber, di data tujuannya tidak berubah. Kalau secara linking, kita mentransfer data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, data sumber dirubah, data tujuan juga ikut berubah. Itu kesimpulannya. Nah, kalau anak-anak Ibu sudah mengerti semua, Ibu nanti ada mengirimkan bahan ajar, media, LKPD, dan evaluasi semua ini Ibu kirimkan ke Google Classroom, jadi bisa diulang lagi bacanya, dan lakukan tugas yang ada di situ sebagai tugas mandirinya. Nanti akan Ibu kirimkan ke WA, dan ini tautan menuju ke Google Classroom. Nah, dan nanti kalau sudah diisi LKPD dan evaluasinya dikirimkan ke email Ibu. Ya. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu mungkin materi Ibu. Besok minggu depan kita akan membahas membuat undangan secara mail merge lagi. Jadi nanti akan Ibu kirimkan juga materi untuk minggu depan. Jadi tolong dibaca-baca. Nah, dan mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Dan Ibu harapkan anak-anak Ibu semua jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ya, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja. Silakan Bapak Ibu beri komentar. Di segi waktu mah kurang kan? Silakan. Bahannya memang singkat, Pak. Silakan komentarnya silakan. Mungkin ini Pak sedikit menanggapi untuk masalah di penampilan slide-nya Pak. Jadi kan kalau dipresentasikan tadi itu terlalu kecil ya bentuk tampilannya Pak. Ukuran ukuran font size-nya dia. Ukuran slide-nya Pak Fajar. Iya, font size-nya Bu. Jadi tadi terpaksa harus dekat gini dulu baru nambah. Silakan yang lain, silakan Bapak Ibu. Berarti ini untuk sistem belajarnya dia langsung teori praktek Bu ya? Karena gini Pak Fajar, kalau kita belajar komputer itu kan anak-anak, apalagi kita daring kan, Iya. nggak akan ngerti, sedangkan kita tatap muka aja anak kalau nggak praktek susah memahami, apalagi yang kita daring gitu kan. Jadi Lucy gabung aja gitu kalau menerangkan gitu. Nanti slide-nya atau PowerPoint-nya kita kirim aja ke Google Classroom. Jadi pas kita belajar, kita nerangkan langsung gitu. Jadi pedomannya anak udah ada gitu materinya di tangan gitu. Oh gitu. Intinya gitu, seperti itu. Ya, kalau teori anak memang nggak akan paham gitu kan. Silakan yang lainnya.
Silakan. Kok nggak ada respon? Mana ngerti itu apa nih? Ya dari Anda untuk Anda lah dulu gitu. Kan Anda kan jual guru kok. Izin menanggapi Pak. Ya. Eh, Sebenarnya saya juga ragu masalah waktu ketika nanti kita melakukan peer teaching ini, berapa durasi apa maksudnya tuh standarnya berapa gitu kan, minimalnya berapa. Di sini kita melihat Ibu Lucy singkat, padat ya dengan materinya di sini. Seperti yang dikatakan Bapak kemarin bahwasanya proses pembelajaran ini harus melibatkan siswa yang aktif gitu kan. Di sini kami yang sebagai siswa masih penasaran dengan yang dikatakan Bu Lucy, masih enggan-enggan malu bertanya gitu ya. Nanti kalau saya sarankan itu ditambah satu contohnya lagi sehingga kami sebagai siswa itu sebenarnya tadi itu sudah terpancing kami untuk mencobanya sebagai siswa gitu kan di rumah. Tetapi karena Bu Lucy langsung menutupnya, jadi menurut saya ditambahkan satu contoh lagi, satu soal lagi, sehingga aktivitas siswa dalam proses pembelajaran itu ada gitu. Jadi ya, katakan kan bahwasanya harus ada aktivitas di sana. Sekian dari saya Bapak Ibu, maaf ya Bu Lucy ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain lagi kalau ada. Ada, Bapak Ibu. Kayaknya udah nggak ada, Pak. Bisa dilihat. Nih. Lihat. Siapa? Nah, itu akan ada isi nilai nanti itu. Ya. Ini perkenalan new model per teaching. Ya. Nah, ini tadi isi Bapak Ibu. Keterampilan membuka pelajaran. Tadi sudah disampaikan. Nah, keterampilan menarik perhatian, motivasi. Ya. Kedalaman dan keluasan materi. Kelengkapan materi. Kebulatan konsep. Ya kan? Jadinya kebulatan konsep itu meliputi itu tadi. Apa nama itu? Faktual, konseptual, prosedural, dan keterampilan. Kemudian kebenaran konsep, prosedur. Nah, prosedur. No. Keterampilan menggunakan model dan pendekatan pembelajaran. Apa model tadi itu? Nggak sulit saya mengematinya. Kemudian menerapkan yang ini tepatnya. Jadi kalau menyebutkan linknya, sebutkan linknya di mana, kan begitu. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi, tidak menonton ngajarnya. Keterampilan mengelola kelas, kalau kan di sini tidak ada gitu kan, karena yang muridnya tidak ada yang nakal loh. Karena teman semuanya. Keterampilan memanfaatkan waktu. Nah, di standarnya tadi ditanyakan oleh Ibu Yulianti. Berapa waktunya? 30 menit. 30 sampai 40. Kan sudah disampaikan tadi, nak. 30 sampai 40 menit. Waktunya. Ya kan?
Kemudian keterampilan mengorganisasikan sumber belajar. Nah, ini tunjukkan sumber belajar di mana. Ya, bahan-bahannya. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan dalam pembelajaran. Ya, ini termasuk bagian daripada nomor 7. Ya. Ini. Yang nomor 12 sama nomor 7. Keterampilan menggunakan media pembelajaran. Nah, tadi kan Bu Lucy juga sudah mengatakan. Ya, Ibu Yulianti ini tulisannya kecil. Terus apa yang nanya tulisannya kecil tadi? Maka kalau kita mengajarkan ini harus ada alat monitornya 1. Ya, alat monitornya 1. Ya kan? Kemudian mengintegrasikan ini. Ya, ini pembelajaran abad 21. Nah, kan, ini kan yang 14 ini adalah pembelajaran abad 21. Di critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision thinking ke dalam kegiatan belajar melalui intelligence ya. Kemudian plume, intonasi sangat menentukan. Penggunaan bahasa mungkin dikatakan tidak ada yang lagi kan, karena kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian tunjukkan soal itu ada code-nya. Ya kan, ada code-nya soalnya. Jadi walaupun akan ditunjukkan linknya misalnya di Google Form atau apa misalnya ya, atau Google Classroom, silakan. Menggunakan analogi. Ya, artinya apa yang diajarkan itu harus ada analoginya, ya kan? Agar bisa mempercepat di dalam proses pembelajaran. Nah, katakan Ibu Lucy tadi ngajarnya tentang apa? Sekarang dianalogikan, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gestur juga menentukan. Gerak tubuh Bapak Ibu itu juga diperhatikan. Ini gurunya aktif ngajar atau enggak, kan gitu ya. Kemudian kemampuan menciptakan pelajaran yang menyenangkan, ya termasuk di dalam bagaimana memotivasi awal tadi. Kemudian nanti akan juga dilihat kesantunan berpakaian atau berpenampilan, ya. Kemudian akan dilihat lagi nanti keterampilan melakukan penilaian proses. Nah, kemudian ada keterampilan melakukan penilaian hasil belajar. Ya, menggunakan code. Nah, misalkan bisa aja Bapak Ibu misalnya. Jadi kalau menggunakan Google Classroom-nya itu atau ada yang kuisnya di sana, kan bisa ditampilkan kuisnya. Dan bisa ditampilkan kuisnya hasil belajar daripada siswa itu sendiri. Ya kan? Kemudian kemampuan memberikan penguatan. Jadi semuanya, apapun pertanyaan yang diberikan oleh siswanya, diberi pujian dulu. Ya, dipuji pertanyaan itu. Jadi akan memancing para peserta didiknya untuk bertanya, kan gitu. Ya, itu yang penting. Oke. Kemudian keterampilan menutup pelajaran. Nah, ini kan sudah ada standarnya, Bapak Ibu. Ya, keterampilan menutup pelajaran itu kan ada standarnya. Ada minimal 5 yang akan disampaikan. Ya kan? Bisa dipahami, Bapak Ibu? Silakan, kalau ingin tanyakan silakan. Pak izin Pak nanya Pak.
Ya, Berarti tadi untuk masalah penilaian itu eh, hasil apanya itu misalnya kan kita menggunakan link misalnya Pak untuk proses penilaian mereka itu nanti kita lampirkan juga Pak. ya misalnya kan gini Bapak Ibu, ya nak. Ada yang sudah bisa menggunakan teknologi, begitu siswanya mengisi kan sudah bisa menilai sendiri sistemnya. Ya kan? Itu harus tampilkan. Berarti itu kita masukkan di form evaluasi Pak ya. Iyalah, Pak Ibu. Jadi kalau dilihat tadi Bapak Ibu kan ada 25 yang harus dinilai. Nah, 25 kan? Iya Pak. Nah, ini yang akan kami amati. Biasanya form yang ini, form untuk per teaching, new per teaching itu agak mirip dengan form kegiatan setelah ini. PPL-nya yang sesungguhnya. Kan setelah ini Bapak Ibu kan akan mengikuti namanya adalah PPL 12 kan? Iya kan? Iya Pak. Nah, apa rasa-rasanya yang sudah tampil tadi? Ya, kan ada 25. Bisa dilihat, bisa dibaca atau tulis kecil, ano? Ini udah besar kan nih? Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Nih, ya. Nah, ini nama siswanya, bidang studinya. Nah, ini kan ada ini suratannya nanti. Nih. Nah, terus tampilannya, isinya. Nah, silakan Anda beri komentar. Akan Anda bisa lihat di sana itu. Apa yang kurang Ibu Lucy ngajar tadi itu. Enggak. Kalau tadi bingung tidak ada pedoman, ini sudah saya berikan pedoman. Silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu memberi input, misalnya mulai dari 1. Keterampilan membuka pelajaran, cukup enggak komponennya? Kan tadi sudah diberi standarnya 5. Ya, apa yang Bapak Ibu teramati tadi, cukup enggak? Silakan. Kalau saya ngelihatnya masih di yang itu Pak. Kalau apanya di poin yang nomor 3 Pak, masalah kedalaman dan keluasan materi itu Pak. Kalau ngelihat dari presentasi dari Bu Lucy tadi Pak, karena kan hanya membahas sekilas saja tentang pengertian dari linking dan apa tadi itu embeddednya, kemudian contoh yang hanya ditunjukkan itu cuma 1 aja Pak dia, jadi tidak ada contoh yang lain. Itu deh Ya, Pak. mana Bapak yang? Silakan. Ya, silakan yang lain itu juga mendokumentasikan gitu kan. Dicatat, nanti mudah-mudahan saya tampil mengajar nanti tidak terjadi hal seperti ini kan gitu. Iya kan? Silakan Bapak Ibu. Misalnya untuk kegiatan yang kedua misalnya ya.
Ini kan ini tampilan menarik perhatian. Ini kan masih dalam membuka pelajaran ini, memotivasi. Ya kan? Jadi apapun yang mau diajarkan agar lebih termotivasi orang belajar dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Ini untuk apa sih? Nah, kan gitu. Jadi guru harus paham ini untuk apa ini gitu. Dan termotivasi dia. Seperti itu. Oke? Nah. Kemudian kedalaman. Nah, kedalaman ini artinya nanti akan dilihat di dalam Bapak Ibu menyajikan. Kan? Faktualnya, konseptualnya, proseduralnya. Kemudian bagaimana mengarah siswa untuk bisa berpraktek. Nah, ini yang penting. Akan dilihat nanti. Dan faktualnya lain, konseptualnya lain pula. Berarti kan tidak mendalami. Jadi artinya kedalaman itu adalah ada sinkronisasi antara faktual, konseptual, prosedural, dan keterampilan. Dan jadi kalau 3 IPK itu sudah bisa mengantar peserta didik kita untuk melakukan istilahnya praktek sendiri, itu udah bagus namanya. Sudah dalam materi yang akan disampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu kedalaman. Kemudian, ini kan akan dilihat nanti kelengkapan konsepnya, kebulatan konsepnya. Nah, ya, kalau konsepnya udah bulat, berarti ya materi yang akan diberikan itu juga akan sangat dalam gitu ya. Artinya pemahamannya mengerti kan gitu. Ya kan? Sama aja misalnya saya menjelaskan sama Bapak Ibu gitu. Tapi Bapak Ibu bingung hari itu. Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada keterampilan. Nah, kan saya beri contoh misalnya kayak HP kan. Jadi ini ada HP, Bapak Ibu mengajarkan ini. Kalau Bapak Ibu itu mengerti misalnya, ini HP. Kalau diberi secara faktualnya apa? Kalau secara konseptualnya mungkin Bapak Ibu akan mengidentifikasi komponen pembentuknya. Kan gitu. Ya, ada casing, ada tombol, dan sebagainya. Ya. Kemudian proseduralnya apa? Bagaimana langkah-langkah untuk bagaimana mengirim menelpon, bagaimana mengirim SMS, sebagainya. Itu kan prosedural. Jadi kalau orang sudah tahu prosedural, maka dia akan bisa menggunakan HP. Nah, itu kan satu kesatuan. Ya, itu namanya satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu bayang aja seperti itu ngajarnya. Ya, Ibu Lucy tadi ngajarnya Excel misalnya. Untuk apa itu? Ya, itu dijelaskan dulu faktualnya. Excel itu kan cukup luas. Jadi bagian produk terkecilnya itu faktualnya apa gitu. Sekarang di dalam konseptual itu adalah apa yang akan diperoleh, apa yang ya kan? Kemudian prosedural. Ini tidak usah tergesa-gesa. Misalnya prosedural itu apa yang Bapak Ibu tampilkan. Karena prosedural itu kan mengarahkan siswa untuk bekerja. Itu sangat penting. Tidak apa-apa lama di sana. Ini dulu kalau bisa didemonstrasikan. Dan dibukakan file jadinya. Tidak boleh. Nggak ngerti siswa itu. Ya, gurunya memperagakan. Nah, ini yang pertama begini. Ya. Coba Ibu tunjukkan demonstrasinya. Ya. Maka siswa siap untuk bekerja gitu, kan, melalui luring. Kita menunggu hasilnya. Kan seperti itu Bapak Ibu.
Oke. Silakan kalau ada komentar yang lain. Pak, izin nanya Pak. Berarti kan ini kan berhubungan sama IPK Pak. Iya. Kalau ini kan apa kan dalam penentuan IPK ini ada juga berapa apakah yang masih menentukan mana dia yang dia berbentuk faktual, mana yang bentuk prosedural, itu masih ada yang membingungkan Pak. Dan terus kemudian untuk masalah pembuatan IPK apa prosedural ini atau apanya bisa lebih dari satu Pak dia? Prosedurnya boleh lah. Boleh Pak ya. Ini Pak Fajar. Ya, 2 HP nih. Lihat dah. Belum Pak. Bisa lihat 2 HP ini. Yang saya pegang nih. Video Bapak belum apa? Apa? Videonya belum apa, nggak gerak Pak? Enggak. HP. Sudah. Sudah ada itu. Udah Pak, udah. Lihat HP ini lah. Iya Pak. Lihat Pak. Nah, ini faktual ini. Bagaimana orang bisa membeda HP ini dengan HP ini? Apa yang dibingungkan? Ciri khas. Kemarin udah saya bilang ciri khas. Fajar itu tidak ada duanya dari yang lain. Gitu. Iya kan? Itu faktual. Nah, kalau konseptual kan ini bagian dari HP itu sendiri. Itu konseptual. Nah, kalau prosedural, bagaimana langkah-langkah mengoperasikan HP ini, kan gitu. Sehingga sistem strategi Bapak Ibu bisa menggunakan HP. Itu tujuannya. Apa yang dibingungkan? Kan semuanya kan ciri khas semuanya. Nah, itu harus dicari faktualnya. Jadi kalau tidak bisa mengungkapkan faktualnya malah bingung. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu Lucy. Apa topiknya tadi? Topiknya object linking dan object linking dan embedding. Mentransfer data ke aplikasi dengan link satu dan satu lagi tidak dengan link gitu Pak. Bisa membedakan untuk yang lain. Kan kalau ada pula misalnya sistem seperti itu, kan tidak bisa membedakan artinya. Kan dia harus bisa dibedakan dengan yang lain, kan gitu. Yang lain gitu Pak. Bukan contohnya bahwa apa yang kita faktualkan itu ciri khusus. Ya kan? Walaupun ada cara yang sama, tetapi dia tetap berbeda. Kan tetap berbeda. Nah, katakan misalnya 2 HP ini Bapak Ibu. Salah satunya kita yang perlu nelpon. Ini bisa nelpon, ini juga bisa nelpon. Tapi ini punya ciri khusus, ini juga punya ciri khusus. Sehingga membedakan dia itu. Itu yang faktual. Oke Pak, udah paham Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Saya begini Pak, tadi kan yang seperti yang Bapak jelaskan bahwa untuk menentukan kami yang namanya IPK, kami harus pecah-pecahkan itu Pak, mulai dari IPK faktual, konseptual, dan keterampilannya kan Pak? Iya. Jadi pertanyaan saya Pak, kan nanti rencana dari KD yang KD yang kami tentukan ini, itu kan akan kami pecah nanti dia sesuai dengan RPP-nya Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap RPP wajib ada misalnya faktualnya, konseptualnya, dan keterampilannya begitu Pak? Iya.
KD itu punya pemerintah Bapak Ibu. IPK itu hak Bapak. Cuma diatur caranya seperti ini. Nah, bukan mengikuti kita. Jadi silakan Bapak Ibu mengembangkan IPK. IPK itu minimal ada 4. Gitu. Ya kan? KD tidak boleh diubah. Tapi IPK boleh Bapak ubah-ubah. Maunya Bapak. Karena tergantung kepada kemampuan guru itu. Mampu nak ngajarnya. Cukup sarana mendukung enggak? Bagaimana serta didik saya? Mampu kalau ini saya ajarkan enggak? Ya? Apalagi muridnya diterima saringannya kelima misalnya kan. Udah beberapa kali saring. Mampu dan enggak? Itu pertimbangan. Maka IPK itu kita yang hak guru untuk mengotak-atiknya. Ya, dalam penulisan IPK, mengembangkan IPK itu harus ada 4. Faktual, prosedural, konseptual, tampilan. Sama aja. Kalau tanya Pak Basko gini. Siapa? Kalau Pak Basko ajar ini orang nggak tahu HP-nya. Ya. Atau Pak Basko kasih aja HP ini. Tolong dioperasikan. Kalau orang tidak ngerti, dia tidak akan bisa pakai HP itu. Jadi tujuan kita bagaimana orang bisa melaksanakan keterampilan. Itu yang penting. Maka untuk bisa mencapai keterampilan itu dibutuhkan faktual. Orang ngerti ini HP untuk apa. Ya? Komponen HP itu apa misalnya. Ada tombolnya, ada on-off-nya, ya? Ada huruf nya. Nah, kan? Nah. Kemudian prosedur apa? Apa langkah untuk bisa HP ini dipakai? Ya kan? Nah, ya kayak berikutnya adalah berdasarkan daripada prosedur itu orang bisa menggunakan HP. Nah, ini falsafahnya seperti itu aja ringkasnya. Itu ringkasnya. Apakah perlu keempat IPK itu diajarkan Pak ya? Silakanlah. Nah, saya kasih contohnya. HP itu tadi. Tidak Bapak berikan proseduralnya. Tidak ada guna. Ya, karena dia tidak akan bisa mengoperasikan HP itu. Seperti itu. Maka sudah dituntun cara membuatnya. Ya, jadi IPK itu adalah wilayah Bapak Ibu. Untuk bisa diotak-atik. Kan gitu. Ya. Yang tuntunan dari Jakarta itu di dalam standar isi itu. Atau misalnya kurikulum. Itu hanya ada KD Bapak Ibu. Tidak pernah Bapak Ibu itu ketemu ada IPK. Ada enggak? Tapi tuntunan bagaimana menulis IPK-nya itu ada dalam standar proses. Permen 22 2016. Itu harus dipahami. Ya. Jadi sudah saya sampaikan dari kemarin itu IPK itu minimal 4. 1 faktual, 1 konseptual, prosedural, dan keterampilan. Bisa lebih dari 4 Pak? Bisa. Kalau Anda mengembangkan IPK konseptual. Lebih dalam, silakan. Atau Anda mengembangkan keterampilan lebih dari 1 IPK. Boleh. Tidak dilarang kok. Ya? Misalnya Bapak mengajarkan misalnya yang saya beri contoh itu misalnya katakan kemarin misalnya ya animasi twinning 2 dimensi. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya memperkenalkan seluruh tekniknya kan ada 4. Kan ada mindset, teknik mindset dan sebagainya kan ada 4 itu. Bapak Ibu bisa menulis ke-4 IPK itu di dalam konseptual, boleh. Tapi yang namanya faktual daripada twinning itu dia satu pengertian. Bisa dibedakan dengan yang lain. Dan sudah saya beri contoh kemarin. Ya. Teknik twinning itu dengan menentukan frame awal dan frame akhir. Dan akan muncul frame-frame berikutnya. Nah, itu kan ciri khas. Ya, ciri khas itu. Ya, tidak ada beda dengan yang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau saya lihat grup ini yang agak lambat betul gitu. Banyak tugas yang tidak masuk nampaknya. Saya bingung sekarang ini. Dan dicek kolomnya memang nggak ada isinya. Diberi diskusi, tidak hati gitu. Dan saya juga tidak ngerti grup ini nanti. Mau diapain gitu.
Ya, bahan ajar kan sudah diberikan, sudah di-share-kan cara-caranya kan, silakan diperbaiki. Kan sudah ditunjuk carakannya. Ya, sudah diperbaiki, nanti tolong di-upload pada bagian 1, pada bagian yang ketiga, tolong di-upload. Sampai hari ini tidak ada yang upload tampaknya. Ya kan? Malusi tadi kan ada 4 orang ya. Nah, sudah di-upload. David Adrian, Lucy Lestari, kemudian Mary, 3 baru. Yang lain itu mana? Ini kita sudah masuk pada TTK lagi besok. Ya, tugas ini aja belum masuk, videonya juga belum ada. Ya, sudah saya lihat, misalnya kegiatan sebelum ini kan ada namanya, ini Bapak Ibu, paparan hasil perangkat dan video praktik. Nah, ini kan Bapak Ibu tampilkan. Mana videonya? Agar kita sama-sama lihat. Ini juga tidak diunggah. Ada diunggah belum? Ada atau belum? Belum ada, Pak. Nah, Belum, jadi Pak. video itu kalau misalnya terlalu sulit mengunggahnya di bagian LMS-nya, maka diunggah di dalam apa, draft-nya gitu ya, di dalam draft-nya cepat. Nanti di LMS-nya masukkan aja link-nya. Siapa? Nah, itu juga belum masuk kok. Ya mungkin gambar videonya itu filenya berat, kan lama mengunggahnya itu.